Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Simak baik-baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak akan mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak dapat mengidentifikasi keragaman sosial di lingkungan sekitarnya. Dan anak-anak akan dapat menyatakan sikap terhadap keberagaman jenis usaha di masyarakat. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyajikan teks jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menyatakan sikap terhadap keberagaman jenis usaha di lingkungan sekitar. Materi kita yang pertama, menyajikan informasi dalam bacaan pada peta pikiran. Pernahkah anak-anak mendengar peta pikiran? Ya, peta pikiran atau mind mapping adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Setiap ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah kotak peta pikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis atau link. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Berikut adalah gambar peta pikiran. Anak-anak dapat menuangkan informasi pada peta pikiran tersebut. Anak-anak dapat membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia pada buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Informasi yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut, kalian tuliskan pada kotak-kotak pada peta pikiran. Anak-anak dapat menuliskan pengertian dan ciri-ciri jenis usaha masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya, keberagaman jenis usaha masyarakat Indonesia. Hari ini, Ibu akan membahas jenis usaha perindustrian, perdagangan, dan jasa. Jenis usaha yang pertama adalah perindustrian. Apakah anak-anak pernah mendengar perindustrian? Ya. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Jenis-jenis industri. Jenis-jenis industri ada industri besar dan industri kecil. Pernahkah anak-anak mendengar industri besar maupun industri kecil? Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar industri mobil dan industri tekstil. Industri mobil dan industri tekstil ini termasuk industri besar. Mengapa termasuk industri besar? Karena industri mobil dan industri tekstil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga dalam jumlah yang besar. Selain industri mobil dan industri tekstil, ada juga industri baja.
Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar industri mebel. Dan gambar selanjutnya adalah pengrajin keramik. Pengrajin mebel dan pengrajin keramik termasuk industri kecil. Mengapa termasuk industri kecil? Karena masih mempergunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang kecil. Selain pengrajin mebel dan pengrajin keramik, ada pula industri tahu atau tempe dan industri kecil lainnya. Jenis usaha yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, barang elektronik, hewan, dan sebagainya. Berikut contoh kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli dapat terjadi di pasar tradisional maupun di pasar modern atau biasa disebut swalayan. Jenis usaha selanjutnya adalah usaha jasa. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar anak didiknya. Nah, selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Nah, yang terakhir, gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar montir yang sedang memperbaiki mobil. Guru, dokter, maupun montir adalah termasuk pekerjaan yang menawarkan jasa kepada orang lain. Selain guru, dokter, maupun montir, contoh pekerjaan yang menawarkan jasa adalah pengacara, sopir, salon kecantikan, dan sebagainya. Setelah kita belajar tentang keberagaman jenis usaha di masyarakat, sekarang kita belajar tentang sikap kita terhadap keberagaman jenis usaha di masyarakat. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap jenis usaha yang ada di masyarakat? Ya, yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Yang keempat, meneladani keberhasilan usaha orang lain. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu Guru tentang peta pikiran, keberagaman jenis usaha di masyarakat, serta sikap kita terhadap jenis usaha yang ada di masyarakat. Nah, agar anak-anak lebih paham terhadap materi tersebut, Ibu Guru akan memberikan latihan soal. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan peta pikiran? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan industri? Yang ketiga, mengapa industri mobil termasuk industri besar? Yang keempat, mengapa pekerjaan seorang guru termasuk usaha jasa? Dan yang terakhir, bagaimanakah sikap kita terhadap keberagaman jenis usaha di masyarakat? Nah, anak-anak dapat menulis jawabannya pada buku latihan anak-anak di rumah. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi
Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.